Pemirsa, setelah sempat buron, NS alias Sam, salah satu anak buah John Kay, menyerahkan diri ke Mapolresta Depok, Jawa Barat. Pelaku memilih menyerahkan diri karena khawatir akan serangan balasan kubu Nuskay. Hingga saat ini NS alias Sam masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Salah satu anak buah John Kay menyerahkan diri ke Mapolresta Depok, Jawa Barat pada Rabu 24 Juni dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Ia memilih menyerahkan diri lantaran khawatir akan serangan balasan kubu Nuskay. Pasalnya NS terlibat kasus ataupun terlibat langsung dalam penyerangan dan melukai salah satu korban. Memang kemarin ada satu yang menyerahkan diri di Polres Depok ya kemarin sore kemarin. Ini adalah salah satu daripada DPO yang memang sementara masih kita cari. Karena yang terdaftar kemarin sudah kami sampaikan ada 12 DPO yang masih kita lakukan pengejaran. Salah satunya adalah S alias T ini yang memang kemarin menyerahkan diri kepada Polres Depok. Kemarin sudah kita jemput. Yang bersangkutan kita sudah lakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Memang yang bersangkutan ini mengakui bahwa dia yang memang ikut dalam tim 1 ya atau tim yang berangkat ke Kosambi. John Kay dan puluhan anak buahnya ditangkap polisi Minggu malam lalu setelah rentetan penyerangan. Peristiwa penyerangan John Kay dan kawanannya membuat 1 orang tewas dan 2 orang terluka. John Kay dan kawanannya kembali beraksi, 1 orang tewas dan 2 korban lainnya terluka. Kali ini kelompok John Kay berseteru dengan kelompok Nuskay yang masih memiliki hubungan saudara mengenai bagi hasil jual tanah. Dari hasil rekonstruksi Rabu kemarin, terungkap fakta kelompok John Kay merencanakan penyerangan terhadap kelompok Nuskay. Sementara itu, Nuskay mengaku pihaknya menganggap masalah dengan John Kay telah selesai dan menyesalkan terjadinya penyerangan. Udah itu kan cuma masalah sipil, masalah yang sudah selesai. Yang kemarin dijelasin sama Kapolda itu benar itu. Tapi udah selesai masalah di Ambon sana udah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti masalah di sana. Di Ambon sana kan lihat urusan sama birokrasi itu kan. Peristiwa berawal saat sekelompok orang memaksa masuk ke rumah Nuskay di perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten. Kawanan John Kay merusak rumah dengan memecahkan kaca. Kerusuhan pada Minggu siang ini mengakibatkan 2 petugas keamanan luka-luka serta seorang pengemudi ojek online tertembak di kaki. Sebelumnya di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat terjadi penganiayaan yang diduga masih terkait perselisihan 2 kelompok. Seorang anak buah Nuskay dianiaya hingga tewas. Polisi langsung bergerak menggerebek tempat tinggal John Kay di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu malam. Penggerebekan disambut perlawanan anak buah John Kay. Banyaknya anak buah John Kay membuat polisi melepaskan tembakan. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 30 orang termasuk John Kay dan menyita puluhan senjata tajam serta plat nomor kendaraan yang diduga digunakan dalam serangkaian aksi penyerangan. Tidak hanya di satu lokasi, sejumlah rumah yang diduga menjadi markas dan tempat tinggal anak buah John Kay juga digerebek. Polisi masih mendalami kasus ini sementara John Kay terancam kehilangan status bebas bersyarat yang didapatnya Desember tahun lalu dalam kasus pembunuhan pengusaha Tan Haritantono. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu di Kabupaten Blitar, Jawa Timur melahirkan di jalan sebelum tiba di rumah sakit. Proses persalinan cabang bayi berlangsung di trotoar dan dibantu warga sekitar. Seorang ibu di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpaksa bersalin di trotoar pinggir jalan. Proses persalinan sang ibu yang bernama Siti Aminah viral di media sosial. Siti Aminah tidak berjuang sendiri saat melahirkan karena warga sekitar termasuk Kepala Desa Pasir Harjo turut serta membantu.
Siti Aminah menyatakan ketika waktu melahirkan tiba, bidan yang berada di dekat kediamannya tidak berada di tempat hingga ia harus menuju ke rumah sakit. Namun sang jabang bayi tak sabar menunggu dan akhirnya Siti Aminah harus bersalin di trotoar pinggir jalan dibantu oleh warga dan kepala desa. Posisi Pak Lurah menyelamatkan bayi. Caranya? Kayak berbicaranya sigap itu aja kan waktu kayak gitu ketuban pecah Pak Lurah itu langsung lari nolong si bayi ini. Saya melihat langsung kepala bayi itu di posisi sudah mau keluar. Jadi ya yang terpikir tidak ada kecuali bagaimana bayi ini tidak kemudian jatuh langsung ke lantai. Jadi yang ada pikiran itu. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki dengan panjang 50 cm. Sang ibu dan putra ketiganya itu kini dalam kondisi sehat dan segera pulang ke rumah setelah dirawat di puskesmas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, risiko besar terpapar virus corona masih membayangi para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain alat pelindung diri, mereka juga wajib mendapatkan asupan makanan yang seimbang untuk memperkuat imunitas. Tidak hanya alat pelindung diri, di tengah pandemi, asupan makanan dan nutrisi yang tepat juga menjadi faktor penting bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi makan secara teratur dengan gizi yang seimbang dapat memperkuat imunitas para tenaga kesehatan yang setiap hari harus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memperkuat imunitas para tenaga kesehatan ini, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada para tenaga kesehatan di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat. Makanan yang dibeli dari para pelaku UMKM ini merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia melalui program Kami Bisa, Kami Peduli. Sangat luar biasa, baik itu dalam APD maupun support makanan seperti yang diberikan oleh MNC saat ini kepada kami. Karena bagaimanapun dengan nutrisi yang cukup pasti akan memberikan energi bagi nakes kami di dalam perawatan setiap harinya. Inisiatif kami dengan PPA Produser Pangan Asia, di mana kita membentuk UMKM dalam bidang F&B, membentuk, jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita sediakan kayak berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo. MNC Peduli terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdonasi dalam upaya mendukung tugas para tenaga kesehatan, termasuk masyarakat yang terdampak mewabahnya COVID-19. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, kasus COVID-19 melonjak, Presiden Joko Widodo mengultimatum Provinsi Jawa Timur. Informasi selengkapnya sesaat lagi.